Baik, di sini kita akan membahas stunting pada anak. Nah, sebelumnya apa sih itu stunting? Nah, di sini stunting adalah suatu kondisi gagal tubuh pada anak balita akibat kurangnya gizi kronis, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Di mana mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun, dia akan rentan mengalami stunting. Nah, di mana anak yang mengalami stunting ini akan memiliki tinggi badan yang lebih rendah atau lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Nah, di mana pada anak stunting itu akan berisiko mengalami gangguan perkembangan kognitif, motorik, dan imunitas tubuh. Nah, di mana orang stunting ini dia akan mengalami gangguan atau gagalnya tumbuh pada anak tersebut. Mana ini terjadi pada saat 1.000 hari pertama kehidupan atau masa selama kehamilan. Namun, bisa ditekankan kembali, stunting itu bukan hanya tentang tinggi badan, tetapi juga bisa diukur dari tinggi badan, berat badan, banyak pengalaman yang saya lihat di lapangan itu bahwa pemikiran atau pengetahuan ibunya di mana stunting itu diukur dari tinggi badannya kan, tetapi uh, salah yang dimana kalau stunting itu diukur dari tinggi badan, berat badan, bahkan di mana dia akan mencerminkan gangguan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak yang berdampak jangka panjangnya nanti terhadap kualitas hidupnya. Nah, di mana stunting ini juga akan berdampak dengan panjang atau berdampak jangka panjangnya, di mana dia akan uh, me- menyebabkan kualitas hidupnya yang kurang bagus, di mana prestasi pendidikannya juga kurang bagus, produktivitasnya ekonomi, serta hingga kesehatan di masa dewasanya juga akan mengalami gangguan. Nah, sampai di sini paham kan apa itu stunting? Nah, baik kita lanjut lagi. Nah, di sini ada pun penyebab stunting. Banyak ibu-ibu yang mengetahui kalau penyebab stunting itu karena kurangnya gizi pada anak. Nah, betul. Tapi di sini saya akan menekankan kembali di mana penyebab stunting itu terjadi karena berbagai faktor yang saling berkaitan di antaranya. Nah, yang pertama itu adalah asupan gizi tidak memadai, di mana pada anak stunting kurangnya mengonsumsi protein, zat gizi, eh, zinc, dan vitamin A selama masa kehamilan atau ibunya dalam mengandung anak tersebut dan di mana awal atau 1.000 pertama kehidupan pada bayi tersebut. Nah, di mana pada anak atau ibu hamil yang kurang makan protein, zat besi itu jauh akan menyebabkan stunting nantinya. Nah, yang kedua itu adalah infeksi berulang, di mana pada anak yang sering atau pada anak yang mengenai stunting itu akan lebih sering mengalami infeksi seperti diare, infeksi saluran pernapasan, serta lebih rentan akan mengalami stunting nantinya. Nah, yang ketiga adalah praktik pengasuhan tidak optimal, di mana pengasuhan ini itu termasuk pemberian ASI eksklusif yang tidak adekuat, di mana pada ibu-ibu yang mempunyai bayi yang stunting atau anak stunting itu dia tidak terlalu respon atau tidak terlalu memperhatikan ASI eksklusifnya. Nah, di mana juga ada MPASI yang kurang tepat, bagaimana cara memberikannya atau bagaimana saja jenis-jenis makanan yang sesuai dengan anak tersebut yang harus diberikan agar tidak terjadinya stunting. Nah, selanjutnya adalah sanitasi buruk yang dimana sanitasi dan akses bersih air bersih yang buruk itu yang dimana lingkungan yang tidak higienis meningkatkan risiko infeksi dan mempermudah atau memperburuk status gizi pada anak. Nah, selanjutnya yang terakhir itulah faktor sosial ekonomi di mana kemiskinan atau pendidikan ibu yang rendah dan akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan merupakan atau memperbesar risiko stunting di mana mengapa demikian? Karena di mana sosial atau pendidikan seorang ibu yang rendah itu akan menyebabkan kurangnya pengetahuan mengenai gizi atau pola pengasuhan yang baik kepada anak agar tidak stunting. Di mana juga kemiskinan ini juga akan membatasi bagaimana cara kita menjangkau layanan kesehatan yang berkualitas nantinya. Nah, tidak ada
tidak tidak penyebabnya saja, tapi di sini juga ada dampaknya jika anak itu tidak sesuai dengan pola pola asuh atau pola gizi yang baik, itu akan bisa berdampak untuk stunting, di mana dia akan anak tersebut jika mengalami dampak stunting itu yang pertama itu adalah penurunan kemampuan belajar, yang dimana anak stunting cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih rendah. Nah, yang kedua adalah produktivitas rendah, di mana saat dewasa, stunting dapat mengurangi potensi produktivitas kerja dan berkontribusi pada renjahnya pendapat. Nah, di mana pada anak yang sudah dewasa itu, pada saat dewasa itu dia akan dulu waktu kecil dia akan mengalami stunting, dan sekarang dewasa dia akan mendapatkan pendapatan yang lebih rendah. Nah, selanjutnya adalah resiko penyakit kronis, di mana orang dewasa yang mengalami stunting di masa kecilnya itu lebih rentan terhadap penyakit dan kronis seperti diabetes dan penyakit jantung. Nah, dari pengertian atau apa itu stunting, penyebabnya apa saja, dampak stunting pada anak dewasa nantinya bagaimana. Nah, sudah dijelaskan. Sekarang bagaimana sih cara mencegah stunting itu agar tidak terjadi pada anak nantinya. Nah, di mana yang pertama itu adalah yang peningkatan gizi ibu hamil, di mana memberikan makanan bergizi seimbang dan suplementasi zat besi atau asam folat dan kalsium untuk ibu hamil, di mana pada saat ibu hamil melakukan pemeriksaan di sana wajib bidan tersebut memberikan edukasi mengenai makanan bergizi, suplemen zat besi, asam folat, kalsium, agar suatu kehamilannya itu terjamin bahwa kehamilan atau calon anaknya itu sehat, tidak terjadinya stunting. Nah, yang kedua adalah pemberian ASI eksklusif, di mana memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama itu dilanjutkan dengan makanan pendamping atau ASI bergizi, di mana pada saat 6 bulan kelahiran bayinya itu lanjut apa tuh uh, wajib mendapatkan ASI, dan setelah uh, 7 bulan itu dia akan lanjut melakukan MPASI yang bergizi sesuai dengan kebutuhan yang dia dapatkan pada usia tersebut. Nah, di sini juga ada di mana namanya imunisasi lengkap, di mana pada anak stunting itu bisa dicegah sedini mungkin melakukan imunisasi lengkap dengan melindungi anak dari berbagai penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan nantinya. Selanjutnya adalah peningkatan kualitas lingkungan, di mana menyediakan air bersih, sanitasi yang baik, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini juga sangat penting untuk mencegah stunting nantinya. Nah, selanjutnya edukasi keluarga, di mana meningkatkan pengetahuan ibu dan ayah atau keluarga tentang pentingnya gizi, kesehatan dan perawatan anak. Di mana tidak kita sebagai bidan harus lebih lebih lagi untuk melakukan edukasi kepada keluarga pada saat ibu melakukan pemeriksaan kehamilan agar tidak terjadinya stunting di saat anaknya baru lahir. Nah, bisa disimpulkan bahwa stunting merupakan ancaman yang nyata bagi masa depan, di mana anak-anak dan bangsa. Dan bagaimana cara pencegahan harus dilakukan sedini mungkin dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat maupun keluarga, tenaga kesehatan, pemerintah, hingga sektor swasta. Nah, investasi untuk generasi muda atau generasi masa depan ini dalam pencegahan stunting adalah investasi dalam sumber daya manusia yang unggul dan masa depan yang lebih cerah nantinya. Di mana kita akan investasi untuk generasi masa depan yang baik dan masa depan yang cerah atau masa depan yang emas nantinya. Nah, segitu mengenai edukasi tentang stunting pada anak. Nah, di sini adapun slogan mengenai bersama cegah stunting wujudkan generasi emas. Nah, baik dari saya bidan ataupun dari masyarakat ataupun keluarga, ayo kita cegah stunting agar bisa mewujudkan generasi emas yang berkualitas nantinya untuk bangsa dan negara. Nah, sekian dari saya mengenai materi atau informasi mengenai stunting. Nah, jika ada hal yang belum ibu atau bapak-bapak yang sedang menonton video ini belum mengetahui atau masih ada hal yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan saya melalui Instagram di bawah ini.
Baik, sekian terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya tutup. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.